Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Abriansyah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, kelas reguler A. Pada video kali ini saya akan membahas materi mata kuliah syariah untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester. Tema yang akan saya bahas yaitu trilogi kesempurnaan Islam, yang terdiri dari 3 konsep utama, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Iman adalah dasar keyakinan kita. Islam mengajarkan kita untuk membuktikan keyakinan itu melalui ibadah dan ketaatan kepada Allah. Sedangkan ihsan mengajarkan kita agar setiap ibadah dan perbuatan baik dilakukan dengan penuh keikhlasan. Materi ini juga bersumber dari hadis Jibril, yaitu hadis yang menjelaskan tentang 3 pilar utama dalam ajaran Islam. Melalui hadis tersebut, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa seorang muslim yang baik tidak hanya memiliki keimanan yang kuat, tetapi juga menjalankan ajaran Islam dengan benar serta selalu berusaha mencapai derajat ihsan dalam setiap amal yang dilakukan. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian iman, Islam, dan ihsan. Yang pertama adalah iman. Iman berkaitan dengan keyakinan dalam hati terhadap 6 rukun iman, yaitu yang pertama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua beriman kepada malaikat, yang ketiga beriman kepada kitab, yang keempat beriman kepada rasul, yang kelima beriman kepada hari akhir, dan yang terakhir adalah beriman kepada qada dan qadar. Artinya, iman menjadi pegangan hidup seorang muslim. Dengan iman yang kuat, kita bisa menentukan mana yang baik dan mana yang tidak baik sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah Islam. Berbeda dengan iman yang berkaitan dengan keyakinan di dalam hati. Kalau Islam ini lebih menekankan pada amal dan ibadah yang tampak. Islam diwujudkan melalui 5 rukun Islam. Apa saja 5 rukun Islam? 1. Syahadat. 2. Sholat. 3. Zakat. 4. Puasa. Dan yang kelima adalah menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Oleh karena itu, keimanan tidak hanya diyakini dalam hati, tetapi juga harus diwujudkan melalui ibadah dan perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, yang terakhir adalah ihsan. Kalau ihsan ini berkaitan dengan kualitas dan keikhlasan dalam beribadah. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa ihsan adalah beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihatnya. Apabila tidak mampu melihatnya, maka kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat setiap perbuatan yang kita lakukan. Oleh karena itu, setiap amal yang kita lakukan hendaknya dilakukan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin dipuji oleh orang lain. Setelah memahami pengertian masing-masing, selanjutnya saya akan membahas hubungan antara iman, Islam, dan ihsan. Nah, ketiga konsep tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Yang pertama adalah iman. Iman menjadi pondasi yang membentuk keyakinan seorang muslim. Semua amal yang kita lakukan harus berawal dari keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau tanpa adanya iman,
seseorang akan kehilangan dasar dalam menjalankan ajaran agama. Selanjutnya yaitu Islam. Islam merupakan wujud nyata dari keimanan melalui ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lainnya yaitu apa yang kita yakini di dalam hati harus dibuktikan melalui perbuatan. Oleh karena itu, seorang muslim tidak hanya mengaku beriman, tetapi juga berusaha menjalankan ibadah, menjaga akhlak, serta menaati perintah Allah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir adalah ihsan. Kalau ihsan itu menyempurnakan iman dan Islam dengan penuh keikhlasan serta melakukan setiap amal dengan sebaik-baiknya. Jadi, amal yang dilakukan dengan niat yang ikhlas tentu memiliki nilai yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan amal yang dilakukan karena ingin dipuji oleh orang lain atau mendapat pengakuan dari orang lain. Nah, dari penjelasan tersebut dapat difahami bahwa iman merupakan dasar keyakinan. Islam menjadi bukti nyata melalui amal dan ibadah. Sedangkan ihsan menjadi penyempurna agar semua amal dilakukan dengan penuh keikhlasan. Supaya lebih mudahnya lagi ya, kalau diibaratkan seperti sebuah bangunan, iman itu pondasinya, Islam adalah bangunannya, sedangkan ihsan adalah penyempurna yang membuat bangunan tersebut menjadi kokoh dan bernilai. Ketiganya harus dimiliki secara seimbang agar menjadi seorang muslim yang menjalankan ajaran Islam secara utuh. Setelah mengetahui pengertian dan hubungan antara iman, Islam, dan ihsan, selanjutnya itu saya akan membahas bagaimana ketiga konsep tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah penerapan iman. Penerapan iman dapat dilakukan dengan meyakini kebesaran Allah dalam setiap keadaan, bersikap jujur dan amanah dalam perkataan maupun perbuatan, serta bersabar dan bertawakal ketika menghadapi ujian. Dalam kehidupan sehari-hari, hal tersebut dapat dipahami dimulai dari hal-hal sederhana. Misalnya, kita selalu berkata jujur, bertanggung jawab ketika diberi amanah, serta tetap bersabar ketika menghadapi masalah dalam perkuliahan maupun kehidupan pribadi. Dengan memiliki iman yang kuat, kita akan lebih tenang karena percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan jalan terbaik bagi hambanya. Selanjutnya adalah penerapan Islam. Nah, penerapan Islam diwujudkan dengan melaksanakan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan zakat bagi yang mampu, serta menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kalau sebagai mahasiswa gitu kan, penerapan Islam dapat juga terlihat dari kedisiplinan, menghormati dosen, menjaga sopan santun kepada teman, serta menghindari segala bentuk kecurangan dalam tugas maupun ujian. Hal-hal tersebut merupakan bagian dari akhlak yang diajarkan dalam Islam. Kemudian, yang terakhir adalah penerapan ihsan. Penerapan ihsan juga diterapkan melalui beribadah dengan penuh keikhlasan, berbuat baik kepada orang tua, dosen, teman, dan masyarakat, serta menggunakan media sosial secara bijak dan menghindari perilaku riya atau pamer amal. Nah, di era yang sekarang gitu kan, penerapan ihsan menjadi semakin penting. Ketika melakukan suatu kebaikan, kita hendaknya tidak melakukannya demi mendapatkan pujian atau pengakuan dari orang lain. Sebaiknya kita melakukan semuanya dengan niat yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Misalnya membantu teman belajar, mengikuti kegiatan sosial, atau menghormati orang tua dan dosen tanpa mengharapkan imbalan apapun. Dari ketiga penerapan tersebut dapat dipahami bahwa iman, Islam, dan ihsan harus berjalan
Bersama, iman menguatkan keyakinan, Islam membimbing kita dalam menjalankan perintah Allah. Sedangkan ihsan menjadikan setiap amal yang kita lakukan lebih berkualitas karena dilakukan dengan keikhlasan. Kalau ketiganya diterapkan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari, maka akan terbentuk pribadi muslim yang beriman, taat beribadah, dan punya akhlak yang mulia. Nah, dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan adalah iman merupakan dasar keyakinan seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala dan rukun iman. Sedangkan Islam adalah wujud nyata dari keimanan melalui ketaatan dan pelaksanaan syariat. Dan yang terakhir adalah ihsan. Ihsan itu menyempurnakan ibadah dan amal dengan penuh keikhlasan serta merasa selalu diawasi Allah Subhanahu wa taala. Ketiganya saling melengkapi dan menjadi pondasi dalam membentuk pribadi muslim yang beriman, taat, dan berakhlak mulia. Dengan menerapkan iman, Islam, dan ihsan dalam kehidupan sehari-hari, seorang muslim dapat menjadi pribadi yang lebih baik serta memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Iman menguatkan keyakinan, Islam membimbing tindakan, dan ihsan menyempurnakan setiap amal. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.